Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan kembali mengunjungi lokasi bencana Sumatera pada hari ini, Rabu 31 Desember 2025. Presiden direncanakan menghabiskan malam pergantian tahun di lokasi bencana sebagai bentuk perhatian langsung terhadap para korban bencana. Rencana kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjelang tahun baru sempat disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Presiden Prabowo sudah beberapa kali berkunjung ke daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden telah melihat langsung daerah-daerah terdampak dan memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di daerah tersebut. Negara akan terus hadir hingga proses pemulihan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kunjungan Presiden kembali ke Aceh dan Sumatera, termasuk menghabiskan malam pergantian tahun bersama warga terdampak, menjadi simbol empati, solidaritas, serta komitmen pemerintah sendiri untuk berdiri bersama rakyat dalam situasi tersulit. Dari lokasi bencana inilah tumbuh kembali semangat kebersamaan, harapan baru, serta keyakinan bahwa negara tidak akan meninggalkan rakyatnya. Oke pemirsa, ini sudah hadir sejumlah narasumber kami untuk membahas apakah kemudian kebijakan dari Presiden untuk menghabiskan malam pergantian tahun bersama dengan warga terdampak di Sumatera hingga Aceh gitu ya. Apakah sudahkah tindakan yang tepat begitu ya? Sudah hadir bersama kami di sini ada Prof. Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Mbak Maria, ya. Mbak Rati. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami ada staf khusus KSP, ada Timothy Ivan Trigono. Mas Ivan, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ivan. Ini sebenarnya apakah ini memang tindakan yang terencana atau ini memang refleks saja dari Presiden Prabowo yang oke, saya akan menghabiskan besok malam tahun baru di sana? Ya, tentu ketika kita berbicara tentang Pak Presiden, tentu kita harus melihat apa yang pernah dan sudah dilakukan oleh Pak Presiden belakangan ini begitu. Nah, berkaitan dengan kunjungan ke Aceh, ini tentu merupakan simbol empati ya, simbol kepedulian dari Bapak Presiden bahwa beliau ingin merasakan apa yang juga dirasakan oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya di Aceh begitu. Nah, memang rencana ke Aceh ini sudah sempat dibahas beberapa hari sebelumnya ya. Sudah sempat disampaikan oleh Pak Mensesnek, sudah sempat disampaikan oleh Pak Dasko juga, sudah sempat disampaikan oleh Pak Kepala Staf juga tadi malam begitu. Nah, memang rencananya Pak Presiden dijadwalkan akan take off hari ini jam 9 pagi menuju Banda ya. Lalu dijadwalkan Pak Presiden seharian ini mengunjungi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pidi dan juga Kabupaten Bener Meriah. Rencananya Pak Presiden juga akan bermalam di Aceh dan besoknya juga akan berkunjung ke Aceh Tamiang. Jadi mungkin istilah merayakan tahun baru ini agak kurang tepat jika kita pakai dalam kondisi sekarang ya. Mungkin lebih tepatnya adalah Pak Presiden ingin membersamai rakyatnya di Aceh dalam melewati malam tahun baru. Begitu Mbak. Mas Ivan, rencananya Bapak Presiden akan sampai kapan di sana? Apakah memang hanya fokus di Aceh atau juga nanti akan mungkin muter begitu ke wilayah lainnya? Ya, sementara info yang saya dapat Pak Presiden hanya akan di Aceh ya, sampai besok siang terakhir di Kabupaten Aceh Tamiang gitu. Nah, nanti mungkin kalau ada perkembangan, ada update lagi apakah akan ke Sumut dan Sumbar, nanti kita akan infokan lebih lanjut begitu. Dan bagaimana kemudian dengan para pembantu Presiden dalam hari ini Kabinet Merah Putih? Ya, kalau Kabinet Merah Putih kan memang sudah sejak kemarin ya membersamai Satgas Pemulihan Pasca Bencana dari DPR kan, bersama Pak Dasko kemarin. Sejumlah menteri juga sudah standby di Aceh dan juga nanti rencananya akan berkantor di Aceh selama mungkin 1-2 minggu. Misalkan kemarin kita lihat ada Kasat, lalu ada Mensos, lalu ada Menkyu ya. Jadi sejumlah jajaran menteri PU itu juga sudah ada di Aceh dan rasa-rasanya semua Kabinet Merah Putih saat ini sedang berkeliling begitu ya. Dan nantinya juga KSP
kita pada tanggal 2 Januari juga akan berkunjung ke Aceh untuk mengirimkan bantuan. Jadi memang segala daya upaya selalu kita kerahkan untuk pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, begitu. Baik, saya bergeser ke Prof. Gun-Gun. Kalau berbicara mengenai Presiden akhirnya mengambil langkah untuk membersamai dari warga terdampak menjelang malam tahun baru. Tadi sejumlah agenda sudah dipersiapkan. Kalau Mas Gun-Gun melihatnya apa pesan simbolik yang paling kuat yang ingin disampaikan Presiden? Iya, ini memang menunjukkan empati ya. Saya setuju tadi ini bukan soal ekspresi simbolik perayaan. Karena secara psikologis tidak ada perayaan tahun baru bagi keluarga terdampak banjir Sumatera. Jadi ini keprihatinan. Dan di situasi prihatin seperti ini memang salah satu simbol yang harus kuat terpancar dari Presiden adalah empati. Selain tentu kebijakan. Nah ini yang paling penting yang kedua. Saya tidak menutup asumsi bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden itu adalah hal baik. Ini harus kita apresiasi, yang baik harus kita apresiasi kan. Hadir di tengah situasi bencana itu menjadi penting bagi menciptakan yang disebut dengan kenyamanan. Itu dulu. Nah baru setelah kenyamanan itu memang langkah progresif Mbak Maria, Mbak Ratih, menurut saya penting terutama untuk memenuhi sandang, pangan, papan. Ini hal mendasar bagi keluarga terdampak. Contoh misalnya, bagaimana kebijakan soal antisipasi perumahan sementara dan nanti pasca rehab dan rekonstruksi maksud saya untuk perumahan rakyat. Kemudian yang kedua misalnya kesehatan, karena banyak keluarga yang sekarang mengalami problem kesehatan pasca banjir. Sudah 1 bulan lebih. Dan bantuan makanan yang harus intens dan itu terkelola dengan baik, terutama di wilayah-wilayah yang sampai mungkin hari ini itu ada masalah dengan akses. Jadi memang secara psikologis Presiden hadir ini untuk membuat kenyamanan dari warga terdampak, tapi juga yang paling penting mungkin mereka ingin realisasinya ya. Betul, itu yang kedua yang Mbak Rati sebut tadi, itu sangat substantif. Ya psikologis itu kan akan sangat temporer, nyaman itu ya penting, tetapi pasca nyaman itu mereka kemudian mendapatkan kepastian. Kepastian itu levelnya Presiden adalah kebijakan yang punya rembesan ke bawah. Hampir seluruh menteri kabinet harus bekerja dengan model terorkestrasi dengan baik. Contoh ya, listrik misalnya. Ini kan kebutuhan sangat vital di tengah masyarakat. Gelap gulita, mana daerah-daerah yang sampai hari ini misalnya belum nyala. Itu prioritas, jangan sampai kemudian keduluan oleh masyarakat biasa untuk kemudian mengambil inisiatif, karena pemerintah dalam konteks ini hadirnya negara kan menjadi penting. Contoh lain adalah soal yang paling krusial adalah mereka tempat hunian nih ya, kan banyak yang masih di tenda-tenda dan tidak layak. Oleh karena itu maka itu yang jadi prioritas yang tadi kita sebut sandang, pangan, papan itu adalah basic need yang kemudian harus menjadi perhatian utama pemerintah. Jadi hadirnya Presiden bagus, akan jauh lebih bagus lagi kalau kemudian tata kelola untuk memastikan bahwa seluruh basic need tadi terpenuhi itu menjadi prioritas utama. Itu dia, Mas Ivan, apakah kemudian kehadiran dari Presiden ini yang tadi dimaksud sama Prof. Gun-Gun, karena memang Presiden ingin betul memastikan bahwa proses penanganan dan juga percepatan pasca bencana ini juga berjalan sesuai dengan ritme keinginan dari Presiden, cepat dan kemudian pasti langsung dirasakan oleh rakyat, karena selama ini mungkin Presiden merasa kok agak lama ya. Ya, pertama saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Prof. Gun-Gun ya, bahwa basic needs itu sangat diperlukan oleh masyarakat dan itu sudah dan akan terus menjadi concern dari pemerintah, akan terus menjadi concern bagi Bapak Presiden begitu. Nah, berkaitan dengan misalkan hunian begitu, tadi Pak Mensos, Kepala BNPB, Menko PMK, Menteri Perumahan juga menyampaikan bahwa per 28 Desember yang lalu itu Huntara di 3 provinsi sudah mulai dibangun dan sebagian selesai sebanyak 1.050 unit ya. Itu 450 unit dibangun oleh BNPB dan juga 600 unit dibangun oleh Danantara begitu. Memang sudah banyak data usulan yang masuk ke kita ya,
berkaitan dengan Huntara dan juga Huntap begitu. Nah, kalau untuk Huntap kan sudah dilakukan groundbreaking untuk 2.600 hunian tetap oleh Menteri Perumahan. Nah, lalu berkaitan dengan pemulihan ekonomi, Pak Presiden juga sudah menetapkan kebijakan akan ada bantuan stimulan untuk pemulihan ekonomi sebesar 5 juta rupiah per kepala keluarga. Lalu juga berkaitan dengan perabot rumah tangga, Presiden juga sudah memerintahkan ada kebijakan bantuan stimulan sebesar 3 juta rupiah per kepala keluarga. Nah, lalu juga ada bantuan berupa beras ya, beras 10 kilogram per bulan. Lalu ada ini uang, istilahnya uang makan ya. Kalau kita bicara anak kos itu ada uang makan bulanan. Itu 450.000 per orang selama 1 bulan, dan itu akan diberikan maksimal 3 bulan. Ya, lalu juga ada dana tunggu hunian DTH gitu. Bagaimana? Realisasinya bagaimana saat ini? Sudah banyak sekali bantuan yang kemudian perluasan bantuan yang diberikan oleh Presiden ya? Iya, saat ini sudah banyak sekali ya perluasan bantuan dilakukan oleh Bapak Presiden. Misalkan tadi saya sebut dana tunggu hunian. Dana tunggu hunian itu di Aceh kita sudah distribusikan ke 3 kabupaten kota dan sudah menjangkau 2.500 kepala keluarga dengan total anggaran itu sekitar 4,5 miliar. Lalu di Sumut kita juga sudah menjangkau 4 kabupaten kota dan menjangkau 2.650 kepala keluarga. Di Sumbar kita juga sudah menjangkau 8 kabupaten kota untuk 2.100 kepala keluarga ya. Lalu kan sekarang ini juga sudah ada transisi ya, dari yang masa status transisi darurat menjadi status pemulihan begitu ya. Sebagai contoh misalkan di Aceh begitu ya. Di Aceh itu sudah ada 21 kabupaten kota yang telah menetapkan status transisi darurat ke pemulihan ya, dan sedang ada 3 kabupaten kota lagi yang sedang proses peralihan status dari transisi darurat ke pemulihan. Artinya dengan peralihan status ini kan artinya progres perbaikan, progres pemulihan bencana itu betul-betul terasa ya. Waktu preskon kemarin, Senin kemarin, Pak Seskap juga menyampaikan bahwa pemerintah selama 1 bulan ini sudah melakukan begitu banyak kerja-kerja, dan ini menunjukkan bahwa negara itu hadir begitu. Ya, Mas Ivan, ini sudah sebulan lebih, kemudian juga kalau menutup tahun 2025 kan pasti ada refleksinya ya, ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, khususnya Presiden Prabowo Subianto memang sering bolak-balik ke lokasi bencana. Tapi begini, di publik netizen juga banyak mungkin viral di media sosial terkait kepala daerah yang mengatakan untuk misal kita kutip 1 Aceh Utara, ini juga bahkan bantuan belum masuk dan lain sebagainya. Evaluasinya seperti apa? Karena beberapa pihak baik netizen, masyarakat Indonesia banyak juga berkomentar nampaknya bantuan ini juga tidak dirasakan masif oleh mereka. Evaluasinya Mas Ivan? Ya, saya rasa kita mesti melihat ke belakang ya. Sejak hari pertama, sejak detik pertama, pemerintah sudah bekerja dengan sangat keras. Pemerintah sudah mengerahkan segala daya upaya, tetapi kan yang seperti disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa Pak Presiden juga tidak punya tongkat Nabi Musa ya. Lalu sudah disampaikan juga oleh Pak Seskap bahwa memang ada kendala cuaca ekstrim, lalu ada kondisi geografis yang memang sulit ditembus ya. Sebagai ilustrasi saja bahwa 4 kabupaten kota yang sempat terisolir pada waktu itu memang akses jalannya betul-betul terputus dan memang hanya bisa dilalui melalui jalur udara saja gitu. Jadi memang ada kondisi-kondisi, ada situasi di mana memang di luar kuasa manusia, di luar kuasa pemerintah. Tetapi apapun itu tidak membuat pemerintah menjadi gentar, tidak membuat pemerintah menjadi menyerah. Ya. Justru ini menjadi pemacu bagi pemerintah agar tidak ada satupun desa, tidak ada satupun RW, RT ya, ataupun kepala keluarga yang tidak mendapatkan bantuan ya. Saya rasa per hari ini kemarin juga disampaikan oleh Pak Menko PMK dan Pak Seskap bahwa distribusi bantuan sudah jauh lebih merata, sudah jauh lebih terdistribusi dengan baik ya. Artinya pemerintah kan terus mengevaluasi, misalkan berkaitan dengan sistem distribusi bantuan. Ya, tadinya kita sulit menembus daerah terisolir, tapi kita kerahkan semua helikopter. Kita evaluasi bagaimana mekanisme atau metode penerjunan barang ya. Yang waktu awal-awal itu kita belajar, kita terjunkan, lalu ada beras yang tercecer, ada beras yang pecah. Kita lakukan evaluasi, bagaimana kita evaluasi menggunakan box dengan baling-baling ya. Lalu kita juga evaluasi menggunakan sling road gitu. Jadi artinya berbagai macam evaluasi, berbagai macam perbaikan itu kita lakukan, dan sekali lagi
pemerintah selalu mendengar aspirasi dari para masyarakat, aspirasi dari para relawan ya. Dan itulah yang kita lakukan sekarang dan alhamdulillah meskipun belum total 100% semuanya pulih, tetapi setidaknya visual-visual yang sekarang sudah beredar di media massa maupun media sosial dapat kita lihat bahwa impact-nya ataupun dampak dari kerja keras pemerintah sejak hari pertama, sejak jam pertama itu sudah mulai terasa. Begitu Mbak. Oke. Ya. Baik Mas Ivan. Jadi Prof Gun kalau dikatakan Mas Ivan mengatakan ya presiden nggak punya tongkat Nabi Musa begitu ya. Tapi kan kalau yang di masyarakat yang terdampak ini kan merasakan sekali. Bahkan setelah 1 bulan pun ternyata masih ada juga yang viral di media sosial seperti Bupati Aceh Utara yang mengatakan jangan sampai kita dianaktirikan dan lain sebagainya. Ya ini yang pertanyaan Mbak Rati ini faktual. Artinya sebagian di antara yang terdampak ini kan masih merasakan gap antara apa yang dinarasikan oleh pemerintah dengan yang dirasakan oleh mereka di lapangan. Wajar, kenapa? Karena begini, situasi ketidakpastian dan ketidaknyamanan di saat pasca bencana, apalagi ini masuk fase pemulihan ini kan luar biasa ya, akan dirasakan oleh banyak keluarga terutama di wilayah-wilayah yang terisolir. Oleh karena itu maka menurut saya tidak cukup hanya klaim, tetapi memang yang paling penting itu adalah kebijakan yang diambil oleh presiden dari hulu ke hilir itu terdistribusi dengan baik, sekaligus ada yang disebut dengan monitoring dan evaluasi yang tepat guna, tepat sasaran. Karena kalau tidak, pengalaman penanganan bencana sebelum-sebelumnya kita bisa melihat banyak sekali oknum di lapangan. Terakhir kan yang Samosir kan. Iya. Nah, ini harus menjadi, kalau tadi ditanya refleksi, ya itu refleksi paling penting menurut saya dilakukan bagaimana mengoptimalkan peran monitoring dan evaluasi supaya bolong-bolong proses distribusi bantuan itu benar-benar berjalan dengan baik dan optimal. Selain juga tentu kita harus refleksi nih faktor determinan. Karena ini Indonesia kan berada di wilayah yang rawan bencana. Sehingga kalau ditanya refleksi penting apa? Bagi saya adalah kita harus berpikir faktor determinan yang mungkin juga berulang di masa mendatang. Salah satu bacaan saya yang paling penting kita refleksikan adalah hilangnya fungsi ekologis dengan baik. Contohnya misalnya rusaknya spons raksasa ya. Dari hutan-hutan kita akibat misalnya pendekatan kapitalistik yang begitu luar biasa dari sebagian oknum ya yang kemudian melakukan proses ya yang tidak baik, tidak benar, tidak taat hukum sehingga hutan kita rusak. Yang seharusnya dia menyerap justru menjadi longsoran kan dan itu kan membahayakan sekali bagi nyawa-nyawa. Yang saat ini juga kemudian difokuskan sama presiden ada Satgas PKH. Nah itu dia menurut saya Satgas jangan hanya membentuknya gitu maksud saya. Tapi sampai pada bagaimana itu bisa bekerja efektif sekaligus ada semacam pembuktian bahwa ini bekerja. Ada yang dikenai sanksi dan itu bisa menjadi semacam contoh atau semacam display untuk masa mendatang bahwa perilaku seperti ini itu tidak boleh lagi terjadi dan itu akan berbahaya di masa mendatang. Dan jangan macam-macam gitu ya. Dan jangan kemudian macam-macam sehingga kemudian begini, ini berulang seperti berada di pita Mobius seperti yang sering kita bahas. Ya berjalan di situ balik lagi ke situ. Sehingga nanti siklus misalnya selalu disalahkan, siklus alam maksud saya kan menjelang-jelang akhir tahun, ada curah hujan tinggi, itu hanya trigger, bukan determinan dan bukan juga amplifier. Jadi bukan penyebab utama dan bukan juga yang kemudian menguatkan, meneguhkan yang terjadinya bencana itu. Jadi bagi saya problem utamanya ada pada yang disebut dengan tadi hilangnya fungsi ekologis. Dan itu harus dijaga melalui kebijakan. Akar masalahnya begitu ya, kebijakan dan juga peran serta para stakeholder lainnya untuk menjaga alam kita. Itu yang terpenting. Waktu itu Mas Ivan juga sepakat di sini kan misalnya kita bahwa ini merupakan bencana ekologis, tapi yang paling penting adalah tak hanya sebuah narasi percepatan pasca bencana dan juga perluasan bantuan, tapi apa yang dirasakan oleh warga di sana. Kami nanti juga akan ajak Anda langsung melihat di lokasi seperti apa. Sesaat lagi, saya jeda.